Back to Inspiring Around, never get tired of inspiring. MJ listeners nih ya, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama sosok mahasiswi yang punya kepedulian yang tinggi terhadap sama dengan apa potensi yang dia punya. Nah yang berikutnya, ini juga gak kalah keren. Ternyata dia meluangkan waktunya, menyisihkan waktunya bagi veteran, lapas anak dan juga anak-anak jalanan. Ini tuh mengajarkan Jason ya MJ listeners bahwasanya untuk berbagi, untuk memberikan apa yang kita punya. Gak harus kaya kok kita gak harus jadi milioner, kita gak harus jadi jutawan dulu untuk bisa membantu. Apapun kondisi kita, ketika kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan dengan bakat kita, misalnya dengan waktu kita, dengan semangat kita, dengan cerita kita misalnya, itu pun juga sudah menjadi sesuatu yang bisa kita bagikan dan mungkin berguna buat orang-orang di sekitar kita. Nah langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol sama si sosok yang satu ini, sosok yang juga menginspiratif. Namanya adalah Lulu Marshalia yang sering meluangkan waktunya untuk mengunjungi veteran, lapas anak dan juga anak jalanan. Selamat pagi Mbak Lulu. Teh Lulu nih katanya nih panggilannya ya, bukan Mbak ya, Teh Lulu ya. Apapun pagi Kak Jason. Sehat ya Teh Lulu ya? Alhamdulillah, apa kabar Kak Jason? Aku pun juga baik Teh Lulu. Teh Lulu, langsung nih. Ya. Ngomong-ngomong soal memberi, ngomong-ngomong soal peduli terhadap sesama. Katanya Teh Lulu ini sering banget mengunjungi para veteran, lapas anak dan juga anak jalanan. Nah, ini kenapa kepikiran untuk mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat seperti ini, Mbak Teh Lulu? Karena dulu sebetulnya, bentar. Sebetulnya ini salah kali ya, karena masih banyak orang-orang hebat di atas aku. Dan lebih ke dulu sih awal-awalnya di berkegiatan kan, sebelumnya di Berbagi Nasi. Aku tuh di Berbagi Nasi dari 2012 gitu kan. Terus kemudian setelah itu sambil berbagi itu pun aku mencari tahu tujuan apa, terus manfaat tuh apa yang didapat gitu kan, hingga akhirnya menemukan dalam salah satu kutipan Bismillahirrahmanirrahim yang hampir berapa kali dalam sehari dalam keyakinanku bahwa Allah mengajarkan kasih dan sayang gitu kan. Jadi si kalimat ini yang akan selalu terus-terusan terngiang, dan hingga akhirnya saya harus menyampaikan kasih dan sayang kepada orang-orang seperti mereka ini yang di jalanan ini gitu kan. Jadi dari situ lanjut ketika akhirnya Berbagi Nasi sudah berkembang di 33 kota di Indonesia, banyak dengan orang baru akhirnya mencari sesuatu yang baru juga gitu kan. Dan ternyata saat itu belum ada yang concern untuk terjun ke lapas anak. Kalau sekarang namanya menjadi LPKA ya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan juga ke anak-anak yang di jalanan yang memang mereka super ekstra gitu kan dalam penanganan dan lain-lain yang harus sabar, dan juga ke veteran perang. Tapi semuanya itu ada alasannya juga kenapa ke mereka, karena memang mencari hal-hal yang tidak saya dapatkan dan tidak dapatkan jawaban dalam hidup, bahwa ternyata jawabannya ada di mereka. Gitu. Oke, ada kepuasan batin tersendiri ya Mbak ya, yang mungkin nggak bisa diungkapkan dengan hanya sekedar dengan kata-kata. Tapi Mbak, berbagi cinta, berbagi kasih sama kelompok masyarakat seperti itu, kelompok veteran, kelompok anak-anak di lapas dan juga anak jalanan, berbentuk kasih dan cintanya tuh bentuknya seperti apa sih Mbak? Pertama, turun-turun ke mereka-mereka ini, apalagi yang di jalan, belum lagi yang di lapas gitu kan. Di jalan ada kalanya orang kan mau turun tuh, mereka kan begini, mereka kan begitu gitu. Tantangan lebih untuk menyalurkan kasih dan sayang itu kan jauh lebih beda ya gitu. Sabar gitu kan, ngadepin mereka yang mohon maaf, kita aja nggak tahu orang tuanya siapa gitu kan. Terus udah gitu, berbeda dengan treatment ketika kita ke panti asuhan gitu kan, mereka sudah rapi, bersih. Jadi ketika yang sekarang aku ajarin di jalanan, selain membaca gitu kan, aku ngajarin juga adab, cara mereka minimal berterima kasih gitu kan, minimal cara membuang sampah yang baik, karena kan basic mereka juga ada yang ngamen, ada yang mulung gitu, di sela-sela ikut belajar dengan kita. Begitupun dengan di lapas anak, kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan hingga mereka akhirnya di dalam, tapi tanpa kita sadarin gitu kan, yang kita memberi kasih dan sayang nggak tahu ini anak siapa gitu. Jadi yang benar-benar kita diajarin tulus, diajarin kayak
orang yang memang belum punya anak diajarin cara belajar untuk tahu nanti kalau punya anak begini ya. Begitupun dengan begitu aku ngajak orang-orang yang misalkan udah punya anak, aku kasih tahu kalau misalkan kejahatan bisa terjadi kapan aja, sial bisa terjadi kapan aja, hingga akhirnya sebelum kayak kejadian itu semua tuh ya begini gitu. Aku yang ajakin supaya mereka tuh tahu, lebih ke situ sih. Begitupun untuk veteran gitu kan. Siapapun yang mungkin jauh dari orang tuanya gitu kan, siapa tahu ketika setelah mengunjungi veteran ini jadi lebih tersentuh bahwa oh ya orang tua saya masih ada, maka saya harus lebih baik ya, minimal telepon ya, minimal apalah seperti itu sih. Oke, artinya sharing-sharing nilai-nilai kehidupan, mengedukasi anak-anak itu yang kemudian disampaikan ketika Teh ini menjangkau masyarakat begitu, menjangkau masyarakat, menjangkau anak-anak ini langsung secara personal gitu. Tapi Teh, aku penasaran deh Teh, dari sekian banyak anak-anak, dari sekian banyak veteran yang Teteh sudah kunjungi gitu, ada nggak sih 1-2 mungkin yang benar-benar mengena di hati misalnya, atau yang sampai Teteh sudah anggap orang tua sendiri, atau Teteh sudah anggap anak sendiri, yang sampai koneksinya tuh bisa dibilang kayak saudara kandung tapi bukan sedarah padahal, ada nggak tuh Teh? Banyak sih, nggak selalu 1-2 ya, hingga akhirnya karena jadi makanan untuk jiwa aku sendiri ketika akhirnya misal nih kita lagi kesel sama kerjaan atau apapun yang ada di dalam hidup, tapi ketika misalkan mengunjungi manusia gerobak yang di jalan gitu kan, terus yang saat kita lagi kesel atau apapun, lihat mereka dengan santainya mereka tidur cuman beralaskan koran atau beralaskan kardus atau karung, dan mereka happy aja, nikmat, nyenyak gitu, nggak mikirin gimana-gimana. Sedangkan kita yang sudah jauh berlebih rasa syukurnya, barangnya atau apapun rezekinya gitu, ada kalanya masih mengeluh dan apapun. Jadi mereka memang semuanya itu adalah guru-guru kehidupan aku gitu. Semuanya guru-guru kehidupan aku yang tanpa disadari memberikan banyak pelajaran yang memang tidak ada, yang tidak didapat di sekolah gitu. Jadi semuanya mengena, semuanya ada. Jadi kayak di jalanan, aku lebih belajar bersyukur bahwa hidup aku jauh lebih beruntung karena aku masih tidur di kasur yang enak gitu kan. Terus untuk di lapas gitu, aku lebih menghargai bahwa hidup bebas tanpa, mohon maaf, di balik jeruji, itu yang harus sangat dihargai. Maka berhati-hatilah sebelum sial itu datang gitu. Untuk manusia gerobak, saya lebih menghargai bahwa alhamdulillah saya masih punya rumah. Dan untuk yang veteran gitu, saya menghargai bahwa orang tua masih hidup hingga ini yang harus saya jaga. Jadi semuanya berkesinambungan, memberikan pelajaran dan makanan untuk jiwa saya gitu. Aduh, Teh Lulu tahu nggak, selama Teh Lulu tadi ngomong ini kalimat-kalimat yang terakhir barusan, saya tuh jadi refleks lagi gitu, maksudnya terreflected gitu, karena benar ya, banyak pelajaran hidup yang selama ini mungkin kita sebagai manusia tuh nggak pernah sadari, nggak pernah kita syukuri hal-hal kecil. Tapi ternyata kita tuh bisa belajar dari mereka gitu. Betapa kita harus bersyukur, sering-sering lihat ke bawah, jangan selalu ngelihat ke atas terus gitu. Itu yang harusnya di masa-masa seperti ini yang kita juga punya gitu Teh. Nah, Teteh, ada bentuk kegiatan lain juga selain menjangkau mereka secara personal, merangkul mereka. Ada kegiatan spesifik yang Teteh lakukan. Ini aksi berbagi nasi. Kenapa Teh bikin aksi ini Teh? Dulu tuh barengan sama beberapa teman-teman juga, dan beberapa pendirinya pun akhirnya masih melakukan hal yang sama, tapi mungkin dengan teman-teman yang berbeda. Ya awalnya ya kepikiran aja gitu, jadi saat kumpul-kumpul tengah malam, hingga akhirnya apa ya yang mau dilakukan gitu. Dulu tuh hingga akhirnya kepikiran saat tidak bisa tidur tengah malam, akhirnya kepikiran untuk membagikan sebungkus nasi gitu, karena sebungkus nasi buat kita mungkin akan lebih bermakna buat mereka yang ada di jalanan. Hingga akhirnya dari berbagi nasi ini, karena aku basic farmasi ya, terus ada beberapa teman juga di kedokteran, hingga akhirnya bergeraklah ke berbagi pengobatan. Tapi untuk teman-teman yang di jalanan ya, targetnya masih orang-orang yang di jalanan. Terus dari berbagi nasi dan berbagi pengobatan, akhirnya kita ngumpulin baju-baju bekas, dan kita akhirnya segala berbagi aja lah, yang intinya yang
Mungkin menurut kita itu sudah tidak berguna, atau misalkan kita sudah punya, siapa tahu itu adalah ladang kita untuk menjadi penolong buat orang gitu. Jadi kayak prinsip aku selalu ngajarin ke orang-orang bahwa uh, untuk berbuat baik tidak harus melulu uang. Untuk berbuat baik tidak harus selalu menunggu kaya. Siapapun bisa berbuat baik, entah itu dengan senyuman, entah itu dengan sebuah pelukan untuk orang yang mungkin Anda sayang gitu kan, entah itu baju-baju yang ada di lemari, siapa tahu itu adalah ladang pembuka amal atau mungkin pahala ya orang nyebutnya, yang tanpa kita sadari gitu. Jadi ketika aku selalu mengajarin bahwa nggak harus gitu. Siapa tahu baju-baju di lemari sudah melambai-lambai untuk diberikan kepada orang yang lebih butuh di bawah kita gitu. Jadi apapun yang kita rasa bisa berbagi, dan berbagi itu tidak harus selalu dalam bentukan nasi, tidak harus selalu dalam bentukan jasa. Sebuah senyuman dan pelukan mungkin untuk orang-orang yang Anda sayangin di pagi hari di rumah, itu juga sudah berbagi. Waduh, ini nih kita sebagai manusia yang kadang sering alfa, kita sering lupa sama hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi kita anggap itu sesuatu yang nggak punya dampak buat orang. Pak, tapi ternyata ketika dilakukan itu tuh punya dampak sekali. Thank you loh, Teh Lulu. Apa ya? Apa yang Teh Lulu sharing ke kita kali ini, ke Jason, secara personal, secara pribadi, dan mungkin juga MJ listeners di luar sana, membuat hati ini adem lagi, membuat kita ini sebagai manusia, yuk lihat lagi, yuk ke bawah, lihat ke atas boleh, melihat mimpi, melihat masa depan gitu, tapi lihat juga di bawah tuh masih banyak loh orang-orang yang gak beruntung, dan kita bisa belajar banyak dari mereka untuk kemudian kita bisa lebih menghargai hidup lagi. Teh Lulu, thank you banget. Ini Apa tuh Teh? Silakan. Apa sih namanya? Aku tuh selalu memaknai kegiatan aku tuh dengan wisata hati atau wisata jiwa bersama orang-orang yang tidak terlihat. Oke. Aduh. Kasih makanan jiwamu, kasih makanan hatimu. Bukan berarti, jadi bentuk-bentuk seperti ini yang rasa-rasanya jiwa-jiwa ini butuhkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Gitu. Ketika lo bilang, aduh nggak punya uang nih, aduh kerjaan gini. Coba lihat ke bawah gitu. Masih banyak yang memang belum beruntung, dan kita itu memang sudah sangat jauh beruntung, meskipun ada beberapa yang kehilangan pekerjaan atau apalah, sehingga akhirnya kita tidak terlalu perlu banyak untuk mengutuk inilah itulah. Silahkan beri makanan jiwamu. Beri makanan jiwamu. Itu pesan yang sangat powerful banget ya dari Teh Lulu. Thank you Teh Lulu buat apa yang dilakukan. Semoga nggak berhenti di sini Teh Lulu ya. Semoga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dijangkau, banyak lagi anak-anak jalanan, banyak lagi veteran dan juga anak-anak di lapas yang merasakan kebaikan dan juga kehangatan hati dari seorang Teh Lulu. Thank you Teh Lulu. Sampai jumpa lagi di ruang udara berikutnya. Oke, dadah, sehat selalu ya. Sehat juga Teh Lulu, bye. Bye. Saya merinding ya MJ listeners mendengar dua cerita inspirational hari ini. Intinya adalah ketika kita berbagi jangan pernah melihat kita tuh punya apa. Justru ketika kita tidak melihat itu dan kita menganggap hal yang mungkin itu besar harus dilakukan, tapi ternyata enggak loh. Kita cukup melakukan hal-hal simpel, hal-hal sederhana seperti tersenyum pun itu juga bisa meringankan beban orang-orang di sekitar kita.